Allah di dalam surat Luqman dikatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maksudnya musyrik Makkah, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Berarti musyrik Mekah pun tahu bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah. Mereka sekedar tahu, tapi pengetahuannya tidak sempurna, maka dibatalkan di belakang. Qul alhamdulillah, katakanlah syukurlah kalau begitu. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Tapi sebenarnya mereka enggak mengerti. Sayang, ayat ini untuk orang kafir dan musyrik, tapi oleh kawan kita sebelah digunakan untuk orang sesama muslim. Mereka mengatakan para sufi, para orang-orang Asy'ari sama akidahnya dengan orang musyrik, percaya Allah pencipta tapi tidak menyembahnya. Maka jangan heran nanti kelompok-kelompok ekstrim ini sekarang sudah mengatakan sufi agama baru. Mereka menuduh Asy'ari sebagai kelompok-kelompok yang sesat, menyesatkan. Mereka akan menyebut selain kelompok dia sesat, padahal mereka kelompok kecil tapi suaranya sangat berisik. Dulu pendiri-pendiri gerakan besar di dunia, pendiri Nahdlatul Ulama, Tarbiyah Islamiyah, Muhammadiyah di Indonesia, semuanya adalah orang yang berakidah Asy'ariyah, meyakini sifat 20. Pendiri Wasliyah, Al-Khairat, NW Nahdlatul Watan, Matali'ul Anwar, semuanya berakidah Asy'ariyah. Ahlus Sunnah wal, tiba-tiba mereka sekarang bilang Asy'ari bukan Ahlus Sunnah. Al-Azhar Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, langsung ditulis. Ulama habaib di Yaman, Hadramaut, Al-Habib Umar, Al-Habib Al-Adni, semuanya berakidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Guru saya Syekh Taufik Al-Buti punya ayah Muhammad Ramadan Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, akidahnya pun Ahlus Sunnah. Syekh Wahbah Zuhaili ahli fikih abad ini yang baru saja wafat, beliau juga Ahlus Sunnah. Guru kami Syekh Badi Sayyid Al-Laham mengatakan jika ada orang mau buat mazhab zaman ini, Wahbah Zuhaili lah imamnya, tapi dia tidak mau buat mazhab baru. Tapi tiba-tiba datang sekelompok mengatakan Asy'ari bukan Ahlus Sunnah, tapi suaranya berisik ya. Seakan-akan dia lebih mengerti akidah Asy'ariyah daripada kita. Bahkan beberapa ustadz mereka sudah mulai terang-terangan di YouTube, di Facebook mengatakan Asy'ariyah firqatun dhallah, Asy'ari kelompok yang sesat. Di Malaysia sama, mereka sudah mulai muncul. Di India ada satu madrasah Duaiban, itu madrasah untuk kajian-kajian Ahlus Sunnah, kajian hadis. Jemaah tabligh orang-orang yang mendirikannya berasal dari kajian-kajian yang ada di Duaiban. Dan beberapa madrasah-madrasah sekitar India, Pakistan, mereka berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Datang Albani mengatakan tidak, kalian sufi baru, kelompok sesat. Di mana lagi? Di Turki ada Badi'uz Zaman Said Nursi. Beliau memegang 7 thariqah lebih kurang. Salah satu thariqah yang ia sebut dalam Masnawinya adalah thariqah An-Naqsyabandiyah. Zikirnya disebutkan zikir khafi. Said Nursi juga dianggap sesat oleh mereka karena Said Nursi berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Itu gerakan hampir satu zaman. Pendiri Jemaah Tabligh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, akidahnya Ahlus Sunnah. Di Mesir ada namanya Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin yang awal, bukan yang setelahnya. Dia Ahlus Sunnah, tapi yang setelahnya Syed Qutb sudah terpengaruh oleh kelompok takfiriyah.
Maka saya selalu membedakan Ikhwan Muslimin Hasan Al-Banna dengan Ikhwan Muslimin Said Qutb. Jika ada di negeri ini orang mengikuti Ikhwan Muslimin, kita tanya, Anda mana? Anda ikut imam yang mana? Sebelum itu ada Syekh Muhammad Ali As-Sanusi di Afrika bagian utara. Dia seorang ahli hadis, mursyid tariqah Idrisiyah As-Sanusiyah, berakidah Asy'ariyah, bermazhab Maliki. Apalagi semuanya berakidah Asy'ari. Jika kita sebut akidah Asy'ari sesat. Imam Nawawi yang namanya dicatut hari ini menjadi nama kelompok mereka, akidahnya Asy'ariyah. Siapa lagi? Sebut semua ahli hadis yang kamu tahu, rata-rata dia Asy'ariyah. Jika dia hidup sebelum zaman Asy'ari, akidahnya menjadi dasar Imam Asy'ari. Suatu kali ada seorang imam namanya Abu Dzar Al-Harawi, pemegang sanad Sahih Bukhari, yang berguru kepada murid dari muridnya Imam Bukhari, datang ke Baghdad bertemu kawannya bernama Imam Ad-Daruqutni. Imam Daruqutni ini kemudian bawa Abu Dzar Al-Harawi, penghafal Sahih Bukhari, untuk bertemu seorang syekh di suatu masjid di tengah kota. Dan kemudian dia takjub, ini imam luar biasa. Ketika keluar, Imam Daruqutni ngasih tahu, tahukah kamu wahai Abu Dzar ahli hadis, bahwa yang tadi ngajar itu adalah Al-Baqillani. Siapa Baqillani? Imam Baqillani adalah murid dari muridnya Imam Asy'ari. Baqillani berguru kepada Imam Abul Hasan Al-Bahili. Imam Al-Bahili murid langsung Asy'ari. Abu Dzar Al-Harawi kemudian mengatakan kepada Rukunni, izinkan aku ngaji, duduk menjadi murid Al-Baqillani. Maka bertemulah mereka esok hari. Daruqutni memuji Baqillani. Apa kata Daruqutni? Inilah imam penghancur bid'ah, penegak sunnah, ahlus sunnah yang hakiki. Jadi dulu ulama ahli hadis jika menyebut pemberantas bid'ah, ahlus sunnah, yang dimaksud adalah imam-imam Asy'ariyah. Tapi mereka sekarang putar sejarahnya. Akhirnya Abu Dzar Al-Harawi, pemegang Sahih Bukhari, selesai ngaji, karena dia ulama, tidak sampai 6 bulan sudah hafal semua yang dikalamkan Baqillani. Dan dia pun berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah, tiadalah Baqillani punya murid ini namanya Abu Dzar Al-Harawi. Ia duduk di satu tempat, melainkan Abu Dzar Al-Harawi ini dikerubungi oleh semut-semut penuntut ilmu. Karena Abu Dzar Al-Harawi adalah manisan yang sangat manis, ilmunya sangat lengkap. Belajarlah banyak orang kepada beliau, belajar Sahih Bukhari plus akidah Imam Asy'ari. Inilah perkembangan nyata, sejarah nyata dalam umat Islam, bahwa Sahih Bukhari diajarkan bersamaan dengan akidah Asy'ariyah. Tapi mereka sekarang juga mengajarkan sunnah, tapi sunnahnya bertentangan dengan akidah pemegang sanad Sahih Al-Bukhari. Walhasil murid-murid Abu Dzar, karena dia tinggal beberapa waktu di Mekah, muridnya menyebar ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Menyebarlah sampai sekarang bertemu salinannya di Maroko, tempat UAS dulu pernah kuliah. Bertemu salinannya, salinan Sahih Bukhari dan penjelasan-penjelasannya, bahwa Abu Dzar Al-Harawi ilmunya sampai dibawa ke Maroko. Zaman itu belum ada bus, belum ada mobil, belum ada pesawat, tapi ilmunya dari Mekah dibawa orang ke ujung Afrika bagian barat. Luar biasa. Maka kelompok-kelompok ekstrim Mujassimah yang menjisimkan Allah, menuduh Abu Dzar dengan kata laknat,
la'natullah ala Abi Dzar. Jadi dari dulu ahli hadis yang ahlu sunnah sudah disesat-sesatkan, seperti mereka juga menyesatkan kita hari ini. Jadi jangan heran kalau mereka mengatakan la'natullah alaika ya Razi. Wajar, saya sekarang mengajarkan Sahih Bukhari sekalian mengajarkan akidah Imam Asy'ari. Mereka khawatir gelombang Abu Dzar Al-Harawi terjadi kembali.